4 tahun sudah berlalu sejak kepergian Ibu Ratna. Tetapi, setiap sudut rumah masih menyimpan jejaknya. Di dapur, rak bumbu yang dulu selalu rapi, sekarang setengah kosong. Dan tirai ruang tamu yang ibu pilih sendiri warnanya, sudah mulai pudar. Alia selalu mengira waktu akan membuat semuanya terasa lebih ringan. Tapi nyatanya, setiap pagi masih ada jeda kecil di hatinya ketika ia bangun dan menyadari ibunya masih belum kembali. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Alia baru saja selesai menyapu halaman kecil di depan rumah ketika suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Ketukan yang tidak ia kenali. Bukan ketukan tetangga yang biasanya kuat, bukan juga ketukan kurir yang biasa terdengar cepat dan tergesa-gesa. Ketukan itu ritmis, ragu-ragu, seolah seseorang sedang memikirkan ulang keputusannya setiap kali mengetuk. Alia membuka pintu dan seorang pria berdiri di sana. Sekilas, ia tampak seperti orang Indonesia pada umumnya. Kulit sawo matang, rambut hitam sedikit berombak. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar awal usia 30-an. Tapi yang paling mencolok adalah ekspresinya. Ada sesuatu di balik matanya yang seperti ingin mengatakan sesuatu, namun tertahan. "Selamat pagi," katanya, suaranya pelan namun jelas. "Kamu Alia?" Alia mengangguk, meski hatinya mulai merasa tidak nyaman. "Iya, ada perlu apa ya, Mas?" Pria itu menarik napas panjang, lalu merogoh tas selempang lusuhnya. Tangannya sempat bergetar sebelum akhirnya ia mengeluarkan sebuah amplop krem yang sudah sedikit menguning di tepinya. "Aku datang membawa ini," katanya. "Ini dari ibumu." Dunia Alia seperti berhenti berputar. Kata-kata itu datang begitu saja, namun rasanya seperti petir menyambar tepat di dada. Alia menatap amplop itu, lalu menatap pria itu, lalu kembali ke amplop itu. "Dari ibu?" ulang Alia, suaranya hampir hilang. Pria itu mengangguk lagi, kali ini dengan gerakan yang lebih tegas meski keringat mulai muncul di pelipisnya. "Namaku Rendra. Ibu Ratna menitipkan ini padaku. Sudah 4 tahun lalu." Alia merasakan lututnya melemas tetapi ia berusaha berdiri tegak. Ia mengambil amplop itu dengan tangan yang bergetar. Baru saja ia menyentuh permukaannya, Alia langsung mengenali teksturnya. Ini adalah jenis amplop yang ibunya selalu pakai untuk menulis catatan keluarga atau pesan kecil sebelum pergi belanja. Ia bahkan mengenali sedikit aroma bunga melati samar dari surat itu, aroma yang selalu dipakai ibunya. Dengan jantung berdegup tak karuan, Alia membuka amplop tersebut. Kertas di dalamnya terlipat rapi, tulisan tangan halus dan sedikit miring ke kanan. Persis seperti tulisan ibu. Surat itu hanya berisi satu kalimat. "Alia, kalau seseorang datang mencarimu, jangan ikut dengannya sebelum kau tahu kebenarannya." Kata-kata itu sangat singkat. Hanya itu, tidak ada penjelasan, tidak ada salam, tidak ada tanda tangan. Namun Alia tahu benar tulisan itu. Itu adalah tulisan tangan ibunya. Tidak mungkin ia salah. Alia menatap surat itu lama, seolah kalimat pendek itu bisa berubah jika ia melihatnya terlalu lama. "Ini beneran dari ibu?" Suara Alia nyaris bergetar. Rendra menelan ludah pelan sebelum mengangguk. "Dia menitipkannya sebelum pergi. Aku diminta untuk menyerahkan ini ke kamu saat waktunya sudah tepat." "Waktunya tepat? Maksudnya apa?" Alia menatap pria itu dengan sorot curiga. "Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu?" Rendra tampak semakin gelisah. Ia menggaruk kentuknya, mengalihkan pandangan,
lalu menghela napas panjang. Ada alasan, katanya lirih. Tapi belum saatnya aku cerita semuanya. Alia hendak bertanya lagi ketika tiba-tiba terdengar suara berat dari belakangnya. Kamu siapa? Ayah Alia, Pak Bagas, berdiri di ambang pintu dalam keadaan wajah memerah dan napas cepat. Tanda jelas ia sedang menahan amarah. Ia menatap Rendra seperti seseorang yang baru melihat hantu dari masa lalu. Pak, Alia mencoba berbicara, namun ayahnya langsung maju dan berdiri di antara Alia dan Rendra. Kamu ngapain kesini? Bentak Pak Bagas. Siapa yang nyuruh kamu datang? Apa maumu? Rendra mundur satu langkah, tampaknya paham bahwa ia berada di situasi yang tidak aman. Saya cuma menyampaikan pesan, jawabnya pelan. 4 tahun kamu hilang, lalu sekarang muncul seenaknya. Kamu pikir kamu ini siapa? Alia terkejut. Ayah kenal dia? Pak Bagas membeku sejenak. Itu bukan reaksi orang yang terkejut. Itu reaksi seseorang yang mencoba menutupi sesuatu. Ayah cuma pernah lihat orang ini, katanya cepat, terlalu cepat hingga terdengar tidak natural. Rendra menghela napas berat. Pak Bagas, saya hanya menjalankan permintaan Bu Ratna. Jangan bawa-bawa nama istri saya, bentak Pak Bagas. Kalau kamu ada hubungannya sama hilangnya dia, saya... Cukup! Alia menatap ayahnya dengan mata penuh rasa sakit. Ayah, sudah cukup. Dia cuma ngasih surat dari ibu. Kenapa ayah marah seperti ini? Pak Bagas terdiam. Rahangnya mengeras. Tetapi ia tidak menjawab. Alia kembali menatap Rendra. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana ia mengenal ibunya? Kenapa ibu menitipkan surat itu padanya? Dan apa maksud dari kalimat misterius itu? Mas Rendra, Alia mencoba bersuara selembut mungkin. Ibu masih hidup? Pertanyaan itu membuat Rendra menegakkan tubuhnya. Matanya menatap Alia lama seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Kemudian, perlahan, ia mengangguk. Iya, katanya suaranya nyaris bergetar. Ibumu masih hidup. Alia merasa dunia berputar. Ia harus memegang kusen pintu agar tidak jatuh. Pak Bagas tampak semakin marah. Kamu jangan sembarang ngomong. Aku tidak sembarang, Pak. Ibu Ratna masih hidup dan dia sedang dalam bahaya besar. Kedua tangan Alia langsung menutup mulutnya. Matanya membesar, napasnya tercekat. Bahaya besar. Suaranya hampir tidak terdengar. Rendra mengangguk lagi. Kali ini dengan ekspresi sangat berat. Aku datang untuk memperingatkanmu. Karena waktu kita sudah tidak banyak. Alia ingin bertanya, ingin mendesak, ingin memaksa jawaban keluar dari pria itu. Namun sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, Rendra kembali berbicara dengan suara rendah. Alia, kamu harus berhati-hati. Karena setelah aku datang hari ini, pasti akan ada orang lain yang menyusul. Alia menatapnya. Kebingungan, ketakutan, dan harapan bercampur menjadi satu. Siapa yang mencariku? Tanyanya pelan. Rendra menelan ludah. Orang itu, katanya, adalah orang yang dulu membuat ibumu pergi. Alia membeku. Kalimat itu menggantung di udara, menyayat lebih dalam daripada apapun yang pernah ia dengar. Dan di wajah Rendra, Alia melihat kebenaran. Ia tidak sedang menggertak, tidak sedang menakut-nakuti. Ia benar-benar takut. Dan itu membuat Alia jauh lebih takut lagi. Alia tidak bisa tidur sepanjang malam setelah menemukan surat itu. Sejak Rendra datang membawa pesan dari ibunya,
Dunia yang selama ini terasa datar tiba-tiba seperti diguncang dari dasarnya. 4 tahun ia mencoba hidup normal, meyakinkan diri bahwa ibunya hanya pergi karena alasan yang tak dapat ia pahami. Ayahnya selalu menjawab dengan kalimat sama setiap kali ia bertanya. Ibumu butuh waktu sendirian, jangan mendesak. Namun sekarang, semuanya runtuh. Desiran angin dini hari menyentuh tirai kamarnya, membuatnya sadar bahwa ia sudah duduk sejak pukul 2 pagi tanpa memejamkan mata. Di tangannya, amplop lusuh itu masih ia genggam, seolah kalau ia melepaskannya, pesan ibunya akan hilang lagi dari hidupnya. Pagi itu, ketika matahari baru menyembulkan cahaya lembutnya, Alia membuka amplop lecek itu untuk kesekian kali. Namun, kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia mencoba meraba bagian dalam amplop, dan ujung jarinya menyentuh sesuatu yang keras, tipis, dan dingin. Dengan hati-hati, ia merogohnya. Sebuah kunci kecil berwarna perak, dengan goresan angka kecil di belakangnya. 1732. Alia membelalakan mata. Bagaimana mungkin ia tidak menemukan benda ini kemarin? Ia tak menunggu lama. Ia turun ke ruang tamu, di mana ayahnya sedang memeriksa sesuatu di meja makan sambil membalik-balik surat kabar. Ketika melihat Alia, wajahnya langsung menegang. Apa Rendra itu datang lagi? Tanyanya tanpa basa-basi. Alia menggeleng. Tidak, aku cuma menemukan sesuatu dari surat itu. Ayahnya diam. Tatapannya berubah curiga. Alia mengangkat kunci kecil itu. Apa ayah tahu ini? Ayahnya berdiri begitu cepat hingga kursi bergeser dengan suara keras. Buang, jangan simpan apapun yang ditinggalkan ibumu. Kenapa? Alia memaksa suara tetap tenang meski hatinya berdebar. Apa yang ayah sembunyikan? Ayah tidak sembunyikan apa-apa. Tapi kamu harus menjauh dari semua ini. Ibumu, dia terlibat hal yang tidak bisa kamu bayangkan. Alia menelan ludah. Kata-kata ayahnya justru semakin memperkuat tekadnya. Ayah, katanya perlahan. Rendra bilang, ibu masih hidup. Ayahnya menegang, namun bukan terkejut. Wajahnya justru tampak seperti seseorang yang sudah lama tahu. Dan itu saja sudah cukup membuat Alia memutuskan. Ia tidak bisa cuma duduk diam. Rendra sudah menunggunya di warung kecil dekat terminal. Duduk dengan gelisah sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Saat Alia datang, ia langsung berdiri. Kamu menemukan kunci itu kan? Alia mengangguk tanpa berkata. Rendra menghela napas panjang. Aku tidak tahu kapan tepatnya Ratna, ibumu, menyelipkannya. Tapi aku tahu kunci itu penting. Ia bilang, kalau suatu hari kamu menemukannya, saat itulah semuanya harus dimulai. Alia mengerutkan dahi. Kamu bilang, ini adalah kunci tempat terakhir ibu bekerja. Tapi, ibu tidak pernah bekerja. Dia ibu rumah tangga. Dia selalu di rumah. Rendra menggeleng. Selama kamu sekolah, selama kamu mengira dia sibuk mengurus rumah, sebenarnya dia bekerja paruh waktu, diam-diam, di sebuah tempat arsip tua di pinggir kota. Alia tertegun. Ayah tidak pernah bilang apapun. Ayahmu tidak mau kamu terlibat. Tapi Ratna, dia ingin kamu tahu kebenarannya suatu hari. Alia memikirkan kata-kata ibunya dalam surat pertama. Kalau seseorang datang mencarimu, jangan ikut dengannya sebelum kau tahu kebenaran. Kita akan kemana? Tanya Alia, kini dengan langkah lebih tegas. Rendra menunjuk sebuah motor tua di samping warung. Ke gudang arsip itu, tempat terakhir ibumu terlihat. Perjalanan ke sana melewati daerah pinggiran yang sepi, dengan pohon-pohon yang rimbun, dan jalanan yang jarang dilalui kendaraan. Udara terasa dingin, seperti membawa sisa-sisa rahasia yang tertinggal selama bertahun-tahun. Gudang arsip itu berdiri dengan tembok abu-abu kusam
Sebagian catnya terkelupas. Papan lama bertuliskan Pusat Penyimpanan Arsip Daerah tergantung miring. Tempat itu tampak mati, seperti tak ada manusia yang masuk ke dalam sejak lama. Kunci itu untuk pintu di belakang, kata Rendra pelan. Alia mengikuti langkahnya menyusuri sisi bangunan. Ternyata benar, ada pintu besi kecil dengan lubang kunci berkarat. Alia mengangkat kunci itu, menahannya beberapa detik sambil menahan napas. Apakah ini benar-benar milik ibu? Apakah ibu pernah berdiri di tempat ini, memegang kunci yang sama? Kunci masuk dengan mulus, seperti memang diciptakan untuk pintu itu. Ketika ia memutarnya, suara klik terdengar, disusul suara engsel pintu yang membuka pelan. "Masuklah," ujar Rendra. Alia melangkah. Udara lembab menyambutnya, bercampur aroma kertas tua yang sudah lama ditinggalkan. Rak-rak kayu berbaris penuh folder berdebu. Bercak lumut merayap di dinding. Tempat itu gelap, tapi tidak sepi. Suara tetesan air terdengar dari sudut ruangan. Rendra menyalakan senter kecil. "Ibumu bekerja sendirian di sini, tapi dia bukan sekadar petugas arsip," katanya. Alia memandangnya penuh tanda tanya. Ia menyelidiki sesuatu, hal besar, dan ia menggunakan pekerjaannya sebagai kedok agar bisa mengakses dokumen-dokumen penting. Alia merasakan punggungnya merinding. Apa yang dia selidiki? Suaranya hampir berbisik. Rendra berjalan ke salah satu rak, lalu menunjuk bagian bawah yang tampak seperti papan kayu biasa. Tapi ketika ia menekan sisi tertentu, papan itu bergeser, membuka ruang kosong kecil seperti laci tersembunyi. Dari sana ia mengeluarkan kotak besi kecil berwarna hitam. Nah, ini yang dia tinggalkan. Alia menelan ludah. Kotak itu dingin saat disentuh, seolah menyimpan rahasia yang sudah lama menunggu untuk dibuka. Di bagian atas kotak terdapat kombinasi angka. 1732, ujar Alia spontan mengingat ukiran di belakang kunci. Ketika ia memutar angka-angka itu, kotak pun terbuka. Di dalamnya terdapat rekaman CCTV lama dalam bentuk flash disk, beberapa foto ibunya bersama orang-orang yang tidak Alia kenal, dan sebuah buku catatan berwarna coklat tua yang tampak penuh tulisan. Alia mengambil buku itu perlahan, membuka halaman pertama. Tulisan tangan ibunya memenuhi setiap lembar dengan rapi, namun tampak terburu-buru. "Alia," bisik Rendra pelan. "Ini semua berbahaya." Alia tidak peduli. Ia membuka lembar demi lembar. Tulisan itu mencatat nama-nama, tempat, tanggal, catatan kecil, diagram, dan potongan informasi yang tidak masuk akal bagi Alia. Tapi satu nama tertulis berulang kali. Nama seseorang yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, namun entah mengapa membuat jantungnya berdegup lebih cepat. "Kamu tahu siapa ini?" tanya Alia sambil menunjuk nama itu. Rendra tampak ragu. "Aku tidak yakin kamu siap mengetahuinya." Alia menatapnya tajam. "Katakan, siapa dia?" Rendra menghembuskan napas berat. "Dia adalah orang terakhir yang bekerja bersama ibumu sebelum ibumu menghilang. Orang yang dia seliduki. Orang yang ibumu percaya sangat berbahaya." Alia merasakan tenggorokannya kering. Ia membuka halaman terakhir buku itu. Tulisannya berbeda, lebih besar, seperti tergesa, penuh tekanan. Tertulis, "Jika kau membaca ini, orang yang paling kau percaya mungkin adalah orang yang paling harus kau waspadai." Alia mematung. Kata-kata itu menghantam dada seperti pukulan keras. Ia teringat ayahnya. Ia teringat reaksi ayahnya ketika melihat kunci itu. Ia teringat kata-katanya, "Buang itu. Jangan simpan apapun yang ditinggalkan ibumu." Alia menutup buku itu perlahan. "Rendra, siapa tepatnya ibu selidiki?" Rendra menatapnya.
Wajahnya pucat seolah ia baru sadar bahwa semuanya sudah terlanjur dibuka. Alia, ia menelan ludah. Orang itu bukan orang asing bagimu. Alia memandangnya tanpa bernafas. Dia seseorang yang sudah berada sangat dekat denganmu. Hanya itu yang bisa kamu katakan. Suara Alia bergetar. Rendra mengangguk lirih. Untuk saat ini, ya, karena kalau aku sebutkan namanya, hidupmu mungkin tidak akan sama lagi. Alia menggenggam kotak besi itu erat. Tidak apa-apa, katanya lirih tapi tegas. Hidupku memang sudah tidak sama lagi sejak ibu pergi. Sebelum Rendra sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari balik pintu gudang. Alia memutar tubuh, jantungnya mencelos. Ada bayangan seseorang. Seseorang yang berdiri diam memperhatikan mereka. Dan saat pintu besi berderit perlahan, Alia merasakan tubuhnya kaku. Karena orang itu adalah seseorang yang sangat dikenalnya. Seseorang yang seharusnya tidak ada di sana. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu, di gudang arsip tua dengan bau debu yang menusuk hidung dan hawa dingin yang merayap dari celah-celah dinding, akan menjadi malam ketika hidupku berubah selamanya. Bukan karena sosok misterius muncul dari kegelapan, tapi karena aku akhirnya mengetahui siapa ibuku sebenarnya. Tidak sekadar seorang ibu rumah tangga yang sering membuatkan sup kesukaanku atau menata rambutku setiap pagi. Tapi seorang perempuan yang membawa rahasia besar. Rahasia yang cukup gelap untuk membuatnya menghilang selama 4 tahun. Buku catatan di tanganku terasa berat. Seolah setiap lembarnya memikul beban masa lalu yang tak sanggup kutebak. Lampu gudang yang berkedip membuat huruf-huruf tulisan tangan ibu tampak menetapiku dengan tatapan yang berbeda. Bukan tatapan keibuan yang kukenal, tetapi tatapan seseorang yang selama ini hidup dalam pelarian. Rendra berdiri tak jauh dariku. Wajahnya tegang dan penuh kecemasan. Ia sejak tadi hanya memandangku dengan sorot mata penuh beban. Seakan ia tahu hal-hal dalam buku itu jauh lebih menakutkan daripada apapun yang pernah kubayangkan. Alia, katanya pelan, suaranya parau. Kau harus kuat membaca ini. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar ketika membuka lembar berikutnya. Mama menulis tentang masa mudanya. Masa yang tidak pernah ia ceritakan bahkan sekalipun. Sebelum menikah dengan ayah, ia bekerja sebagai analis data di sebuah lembaga penelitian farmasi. Dari luar tampak seperti perusahaan kesehatan biasa, tapi ternyata memiliki unit rahasia yang melakukan eksperimen pada manusia. Ibu adalah orang pertama yang menemukan anomali data. Angka-angka yang tidak masuk akal, laporan uji coba yang tidak mungkin dilakukan tanpa korban, dan tanda tangan dokter-dokter yang sudah lama meninggal, tapi masih digunakan untuk menyetujui prosedur berbahaya. Aku mengerutkan alis, tak percaya. Rendra mendekat. Aku ada di tim itu, Alia. Tim kecil yang akhirnya tahu apa sebenarnya yang terjadi. Suara Rendra tidak bergetar, tetapi matanya menyeratkan rasa takut yang lama. Takut yang tak hilang walau 4 tahun berlalu. Aku membaca lagi. Ibu menjadi saksi kunci ketika beberapa korban diam-diam berhasil melarikan diri dan memberi kesaksian kepadanya. Namun saat penyelidikan mulai membesar dan media hampir mengetahui, perusahaan itu dengan pengaruh besar dan uang yang seolah tak ada batasnya, menutup kasus itu rapat-rapat. Mereka menghapus bukti, menghilangkan saksi, bahkan menghancurkan nama-nama yang terlibat. Dan Idu adalah salah satu saksi yang tidak bisa mereka biarkan hidup bebas. Setiap kata yang kubaca menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Aku berhenti membaca ketika menemukan halaman yang membuat tubuhku kaku.
Di sana, dengan tulisan tangan ibuku yang lebih miring dari biasanya, tanda ia terburu-buru atau ketakutan, terdapat satu kalimat yang membuat dadaku sesak. Mereka tahu aku punya anak. Aku menutup buku itu dengan cepat, mengatur napas yang terasa tidak stabil. Sekilas, semua ingatan tentang ibu berputar di kepalaku. Bagaimana ia selalu memastikan pintu terkunci sebelum tidur, bagaimana ia sering menatap keluar jendela seolah mengawasi sesuatu, bagaimana ia selalu menanyakan keberadaanku, bahkan setelah aku remaja. Banyak hal yang dulu kuanggap kebiasaan berlebihan, kini tampak seperti upaya bertahan hidup.